Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Nama saya Muhammad Rifki dengan nomor NIM 2001653, berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A tahun 2020, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah berjudul Penerapan Eco-Green Building Guna Memperbaiki Iklim. Alasan saya mengambil judul ini adalah karena salah satu masalah besar yang tengah dihadapi umat manusia di bumi ini adalah masalah lingkungan hidup. Perancangan bangunan ternyata juga mempunyai andil besar memicu kerusakan lingkungan dan berakibat pada turunnya kualitas hidup manusia. Sekarang ini, kebanyakan rumah tinggal dibangun hanya berfokus pada aspek keindahannya saja, tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan iklim pada lokasi rencana rumah tinggal akan dibangun. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan eco-green building guna memperbaiki iklim dunia. Metodologi yang saya gunakan adalah studi literatur. Menurut Z, metode studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian. Langsung saja ke dalam pembahasannya. Apa itu green building? Menurut Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2010, bangunan ramah lingkungan atau green building adalah suatu bangunan yang menerapkan prinsip lingkungan dalam perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaannya dalam aspek penting penanganan dampak perubahan iklim. Prinsip lingkungan yang dimaksud adalah mementingkan unsur pelestarian fungsi lingkungan. Lalu, bagaimana konsep green building? Green building adalah konsep untuk bangunan berkelanjutan dan mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistem perencanaan dan perancangan, renovasi dan pengoperasian yang menganut prinsip hemat energi, serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Setelah kita mengenal konsepnya, kemudian bagaimana penerapannya? Penerapannya itu yang pertama ada efisiensi energi. Contohnya dengan cara menempatkan jendela secara efektif sebagai pencahayaan alami sehingga mengurangi kebutuhan penerangan dengan energi listrik. Yang kedua, ada efisiensi air. Bisa dilakukan dengan merancang pipa ganda yang dapat mendaur ulang air di toilet. Yang ketiga, efisiensi bahan atau material. Dapat dilakukan dengan mengekstrak dan memproduksi bahan bangunan secara lokal ke situs bangunan untuk meminimalkan energi dalam proses transportasi bahan tersebut. Selanjutnya, yang keempat, peningkatan mutu lingkungan dilakukan dengan perancangan sirkulasi udara yang baik. Yang kelima, operasi dan optimasi pemeliharaan. Hal ini dapat dilakukan dengan pengurangan limbah saat proses pembangunan, juga dengan cara daur ulang dan peningkatan kualitas udara ketika proses pemeliharaan bangunan. Lalu selanjutnya yang keenam, pengurangan sampah. Dengan menyediakan tempat sampah daur ulang seperti kompos yang efektif mengurangi limbah rumah tangga. Lalu yang ketujuh, optimasi biaya dan manfaat. Hal ini dilakukan dengan penghematan biaya dihasilkan dari penggunaan yang lebih efisien pada utilitas atau kelengkapan fasilitas bangunan. Yang terakhir, peraturan dan operasi. Pada poin ke-8 ini, diperlukan peran pemerintah untuk menetapkan standar atau regulasi terkait bangunan hijau. Nah, yang terakhir dan paling terakhir yaitu kesimpulan. Konsep green building atau bangunan hijau mengacu pada struktur dan menggunakan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sumber daya yang efisien di seluruh siklus hidup bangunan. Dari penentuan tapak sampai desain, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, dan pembongkaran. Dari pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa green building begitu berguna bagi perbaikan iklim dunia. Terima kasih atas perhatiannya.
Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Saya Muhammad Rifki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.